Mas Imam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Nah, Pak Andre Wawer ini merupakan salah satu asmen di unit induk wilayah Selutenggo yang tentunya sudah pakar nih terkait ranger budaya di PLN. Nanti beliau yang akan memberikan informasi kepada kita semua terkait topik kita malam ini. Sebelum kita memasuki acara malam hari ini, saya ingin tanya-tanya dulu nih sekilas kepada Pak Andre. Pak, gimana Pak selama after pandemi kali ya namanya, gimana nih pekerjaannya di kantor Pak? Jadi setelah pandemi, artinya kita menyesuaikan kembali ya. Kalau kemarin seperti kita tahu seluruh pekerja tidak hanya di PLN, mau PLN, seluruh BUMN, mau pemerintahan ataupun swasta itu berusaha beradaptasi dengan yang namanya new normal. Kita beradaptasi, kita bersahabat dengan yang namanya COVID-19. Nah, setelah pandemi ini berangsur-angsur mulai pulih, nah kita juga beradaptasi dengan kebiasaan yang lebih baru lagi, bagaimana kita mengalami yang namanya akselerasi kembali dari yang kemarin pekerjaan mungkin banyak terhambat dengan WFH atau mungkin pekerjaan kita banyak terhambat dengan tatap muka yang berubah menjadi virtual. Nah sekarang mulai diseimbangkan, virtualnya tetap ada, tetapi tatap mukanya juga kembali digencarkan. Nah ini tujuannya ya pastinya untuk kinerja PLN yang jauh lebih baik. Nah ini tentunya diperlukan juga adaptasi yang baik dari seluruh pegawai atau insan PLN ya, yang kami lihat selama ini sampai sejauh ini memang luar biasa adaptasinya ya, karena memang maunya PLN itu selalu jadi yang terbaik. Betul sekali, wah luar biasa, harus selalu menyesuaikan keadaan ya. Jadi mau COVID, mau after COVID, kita semua harus menyesuaikan nih. Benar-benar insan PLN tentunya luar biasa banget dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai informasi nih, PLNers dan elektrisian semua yang menyaksikan acara malam hari ini, seluruh petugas PLN telah dilengkapi dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat, termasuk vaksin COVID dosis 1, 2, dan hingga dosis booster. Petugas PLN juga dilengkapi dengan sistem manajemen keselamatan dan alat pelindung diri sebagai bagian dari penerapan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan K3L pada setiap pekerjaan. Baik, terima kasih Pak Andre. Nanti kita lebih detail lagi bahas terkait Rangers. Ditahan dulu informasinya. Selanjutnya kita akan mengenalkan narasumber yang satu lagi ya, narasumber hebat kita. Iya, narasumber hebat ya, kita. Betul sekali Mas Imam, silakan. Mbak Nipo Nela Kresna Luneto dari UP3 Gorontalo sebagai SPP ADM umum ya Mbak ya. Iya betul. Ya, betul. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam. Kalau di Gorontalo sendiri Mbak Nipo, setelah pandemi COVID-19 ini gimana keadaannya di sana? Ya, alhamdulillah sih Mas. Jadi walaupun memang belum 100% bebas dari COVID, artinya dari UP3 Gorontalo juga seperti tadi PLN kita terus menyesuaikan dengan era new yang baru ini. Normal ya. Di sana masih ada yang WFH atau enggak Mbak? Udah nggak ada WFH ya? Lagi sudah. Berarti sudah mulai normal kembali ya. Alhamdulillah. Betul. Ya, itu sudah lebih baik lah. Oke, Mbak Risma. Ya, mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Betul sekali Mas, silakan. Ya, Mbak Risma. Ya, hari ini kan kita bahas tentang Rangers role model PLN. Nah, untuk Pak Andre mungkin, Rangers itu apa sih sebenarnya? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Imam. Langsung ditembak nih.
Rangers itu apa sebenarnya? Jadi Rangers itu bukan Gogo Power Ranger ya, yang kita nonton di di masa kecil kita. Jadi Rangers ini merupakan istilah bagi change agent yang ada di PLN. Tapi sebelum lebih jauh lagi membahas tentang Ranger, kita perlu tahu dulu sebenarnya kenapa sih istilah Ranger atau change agent ini muncul. Artinya dasarnya adalah yang namanya budaya. Jadi tidak hanya di masyarakat, tidak hanya di kehidupan bersosial saja kita punya yang namanya budaya, tetapi di perusahaan juga kita punya budaya. Ya, bukan tidak hanya di PLN, di seluruh perusahaan dimanapun itu, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar itu sangat memandang penting apa itu yang namanya budaya. Jadi budaya ini sangat mempengaruhi pasang surut sebuah perusahaan. Tidak hanya kita berbicara tentang faktor eksternal, tetapi memang kita bisa berbicara tentang bagaimana perilaku-perilaku yang terjadi pada SDM atau tenaga kerja dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi budaya itu seringkali orang-orang itu berpikir seperti ini. Budaya ini kan pasti akan terbentuk sendiri. Artinya, jika kita mendidik anak buah kita, atau kita mendidik tenaga kerja kita, atau kita mendidik seluruh SDM yang ada di sebuah perusahaan itu dengan baik, mereka mengikuti SOP yang benar, nah pasti budaya yang baik itu juga akan terbentuk. Tetapi kita lupa satu hal, bahwa kalau kita berbicara tentang SDM, kita berbicara tentang tenaga kerja, tentu kita berbicara tentang yang namanya faktor psikologis, atau sifat-sifat manusia, atau kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang mempengaruhi sebuah budaya perusahaan. Seperti itu, Mbak Risma, Mas Imam. Wah, bagus sekali ya. Terus sekali itu Pak, budaya itu sangat perlu diperlukan di sebuah perusahaan ya. Nah, kalau apa sih Pak yang bisa memulai pembentukan budaya di suatu perusahaan itu bisa berjalan dengan Pak? Ya, jadi budaya sebuah perusahaan seperti yang sudah saya singgung tadi sedikit, bahwa budaya dalam sebuah perusahaan itu bisa terbentuk dengan baik dengan pengaruh yang pertama adalah leadernya dulu. Nah, jadi leadernya dulu, pemimpinnya dulu. Nah, jadi hasil survei dari PricewaterhouseCoopers, nah itu bahwa 90% responden itu setuju bahwa yang menentukan sebuah budaya itu bergerak dengan baik, terbentuk dengan baik di sebuah perusahaan itu adalah komitmen pimpinannya dalam mengimplementasikan strategi atau cara-cara bagaimana membentuk sebuah budaya itu menjadi baik. Artinya di dalam pembentukan sebuah budaya itu ada yang namanya core values atau nilai-nilai utama, nilai-nilai inti yang diangkat oleh sebuah perusahaan, di mana hasil dari survei atau hasil dari sebuah penelitian mungkin dilakukan eksternal maupun internal di dalam perusahaan tersebut yang mencerminkan, oh ini toh nilai-nilai yang mencerminkan perusahaan tersebut, nilai-nilai yang memang harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dalam perusahaan tersebut untuk bisa membentuk budaya yang baik dalam sebuah perusahaan. Demikian Mas Imam. Wah, sekali mantap Pak Andre. Nah, kalau untuk bicara budaya kan Pak, biasanya terbentuk dari lingkungan khas sebuah perusahaan nih. Apakah ada saatnya budaya itu telah terbentuk dan sudah bisa dikatakan berhasil seperti itu? Jadi sebenarnya tidak ada istilah, jadi kurang tepat mengatakan bahwa istilah budaya ini sudah benar-benar berhasil di sebuah perusahaan. Karena kita tahu bersama yang namanya budaya, yang namanya perilaku seseorang, perilaku tenaga kerja atau perilaku manusia itu seringkali berubah. Artinya berubah menurut kebutuhan dari atau beradaptasi dengan kebutuhan dari momen atau keadaan pada zaman itu, pada saat itu. Seperti kita tahu bersama, kita ambil contoh misalnya, dulu di tahun 2000, di awal-awal milenium 2 itu kita belum betul-betul familiar dengan yang namanya handphone. Jadi hanya segelintir orang saja yang menggunakan yang namanya handphone. Jadi dulu gimana Pak? Dulu gimana perusahaan itu berjalan kalau nggak ada handphone? Kalau sekarang kan apa-apa itu semuanya harus bikin yang namanya grup WA. Jadi ada kegiatan kecil aja, ada
grup WA panitia, atau ada acara kecil aja, orang ulang tahun misalnya Mbak Risma nih atau Mas Imam ulang tahun, biasanya teman-teman bidangnya atau teman-teman unitnya sudah bikin panitia pemberian hadiah Mas Imam atau panitia surprise Mas Imam. Nah, jadi semuanya sudah pada punya grup WA yang intinya adalah memudahkan orang-orang untuk berkoordinasi dan berkomunikasi. Nah, kalau dulu kan belum ada. Jadi dulu handphone itu masih merupakan sebuah barang yang termasuk barang mewah dan jarang dipunyai oleh semua orang, sehingga kalau mau digunakan sebagai alat komunikasi yang utama untuk berkoordinasi dalam sebuah pekerjaan atau dalam membentuk budaya di satu perusahaan, tentunya masih kurang tepat, sehingga komunikasi pada zaman itu masih menggunakan yang namanya wesel, yang namanya pos, semuanya masih serba kertas, semuanya masih serba manual, dan itu sangat-sangat di zaman itu normal. Dan kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, itu sangat-sangat tidak efektif dan tidak efisien dalam mempercepat kinerja atau mempercepat pekerjaan kita setiap hari. Artinya budaya itu tidak bisa dikatakan budaya ini sudah berhasil ditanamkan oleh perusahaan, karena besoknya lagi bisa muncul sebuah teknologi yang baru yang bisa menggerus budaya yang kemarin yang kita merasa budaya ini sudah berhasil, ternyata tergerus lagi dengan sebuah teknologi atau sebuah kebiasaan baru. Dulunya kalau anak-anak tahun 2000 atau orang umur 30-an di tahun 2000, waktu itu namanya generasi yang namanya baby boomer ya. Baby boomer itu melihat orang kalau TikTokan itu pasti merasa aneh ya. Ini orang ngapain joget-joget? Ini ngapain orang-orang ngangkat-ngangkat jempol? Ini gaya-gaya ngapain orang ini? Kalau baby boomer ngomongnya kayak gitu, tapi kalau anak-anak zaman sekarang itu sudah entertainment harian, itu sudah benar-benar menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah hal yang tidak terpisahkan bagi milenial atau yang sekarang orang sebut ada yang namanya selenial ya, di anak-anak zaman sekarang yang masih sekolah. Nah, jadi ini merupakan sebuah perkembangan yang tidak pernah berhenti, sehingga kita bisa mengatakan bahwa budaya akan terus berkembang. Tetapi tolak ukur bahwa penguatan sebuah budaya dalam perusahaan itu sudah dilakukan dengan baik adalah bercermin dari kinerja perusahaan tersebut. Nah, kinerja paling gampang yang bisa dilihat adalah pendapatannya seperti apa, laba bersihnya seperti apa, efisiensi biayanya seperti apa, apakah budaya yang sudah diterapkan dalam sebuah perusahaan itu benar-benar sudah klop mempengaruhi ini semua. Sebenarnya dasarnya dari situ sih, Mas. Ya, berarti budaya itu tidak bisa dikatakan berhasil pada suatu zaman, Pak ya, karena zaman itu selalu perkembangannya berubah, Pak ya. Tidak bisa dikatakan berhasil itu. Oke. Ya, mungkin Mbak Risma. Luar biasa ya, saya tadi menyimak obrolan dari Mas Imam dan Pak Andre. Sangat informatif yang diberikan oleh Pak Andre ini. Saya tadi tertarik nih dari omongannya Pak Andre yang katanya suatu perusahaan itu, budaya perusahaan itu dikatakan baik ketika pemimpinnya juga baik gitu ya. Leadernya yang menjalankan, yang memberi contoh, mengimplementasikan budaya di perusahaan itu sendiri, yang tentunya bawahannya atau stafnya, pengikutnya juga tentunya akan memberikan implementasi yang baik untuk perusahaan. Salah satunya itu nih. Nah, yang kedua tadi tidak bisa dikatakan berhasil suatu budaya perusahaan karena setiap harinya perubahan itu ada. Perkembangan zaman setiap harinya itu pasti ada, dan perubahan itu selalu kita butuhkan untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Wah, keren. Nah, itu tadi yang secara umum ya. Saya penasaran nih dengan budaya khususnya di PLN, seperti apa sih? Ini kita bahas masalah budaya ya. Nah, kalau di PLN sendiri, saya ingin tanya ke Mbak Nivo, biasanya kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andre terkait budaya secara umum, gimana budaya itu baik di satu perusahaan. Nah, terkait kalau di PLN sendiri, di sisi PLN, apa sih urgensi dari penguatan budaya perusahaan yang dilaksanakan di PLN? Mungkin Mbak Nivo, silakan.
Ya, jadi baik, terima kasih Mbak Risma. Untuk urgensi sendiri itu berawalnya itu dari eh, S eh, dari edaran Menteri BUMN itu tentang nilai-nilai atau core value sumber daya manusia BUMN. Kemudian yang kedua juga urgensinya itu berasal dari empat aspirasi transformasi PLN, di mana kita sudah semua tahu yang dicanangkan di tanggal 21 April 2021, yaitu ada green, lean, kemudian inovatif, dan customer focus. Mungkin itu urgensi dari budaya itu sendiri. Baik, nah itu tadi PLNers dari urgensi penguatan budaya yang ada di PLN, yang tentunya punya acuan terkait surat edaran menteri, kemudian ada aspirasi utama transformasi PLN yang disebutkan oleh Mbak Nivo tadi. Salah satunya ada customer focus yang menjadi fokus PLN, salah satunya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Nivo, apa saja sih core value atau nilai dari BUMN atau dari PLN itu sendiri, dan boleh tolong dijelaskan latar belakangnya seperti apa, Mbak? Oke, jadi untuk core value sendiri itu mungkin di PLN dan seluruh BUMN saat ini sudah banyak kita lihat ada yang namanya akhlak. Nah, jadi akhlak itu sendiri ada namanya amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Jadi akhlak itu sendiri bukan hanya budaya PLN, tapi seluruh BUMN di Indonesia. Mungkin seperti itu Mbak Risma. Oh baik, berarti akhlak itu untuk seluruh core values yang ada di BUMN ya Mbak, termasuk ya yang diterapkan di PLN terkait amanah, harmonis, dan tadi nih kepanjangan yang dijelaskan dari akhlak itu sendiri oleh Mbak Niva. Nah, kalau di PLN sendiri Mbak, bagaimana sih penerapannya terkait core values ini? Kalau di PLN sendiri itu ada namanya PLN 123. Jadi satu itu satu informasi setiap hari, kemudian yang kedua itu 2 capaian setiap minggunya, dan yang ketiga itu ada 3 perbaikan setiap bulan. Jadi ada namanya PLN 123, tapi kalau di PLN Sulu Tenggo sendiri untuk program budayanya itu ada namanya Bunaken. Mungkin PLNers atau teman-teman host ini pernah dengar program Bunaken, yaitu budaya kinerja excellent. Seperti itu. Oh, berarti memang core values ini tidak terpisahkan ya dari upaya PLN untuk mencapai kinerja excellent ya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Nivo tadi, di PLN itu sendiri ada yang namanya Bunaken, yang tentunya seluruh electrician dan PLN pasti tahu Bunaken itu apa. Bunaken bukan hanya tempat wisata, salah satu tempat di Sulawesi Utara, tapi juga sebagai salah satu poin inti yang ada di PLN yang menjadi kan Mbak, ada PLN 1, 2, 3. Saya ingin tanya sedikit Mbak terkait PLN 1, yakni satu informasi setiap hari, betul begitu ya? Nah, yang informasi setiap hari itu seperti apa Mbak? Jadi kalau contoh dari PLN 1 itu sendiri,
itu ada namanya program radiasi, ada pernah jadi tema K3 gitu. Kemudian tema ya seperti itu tema. Terima kasih Mbak Nivo. Nah, jadi PLNers juga dapat asupan setiap hari ya Mbak terkait informasi yang tentunya disajikan menarik ya dalam bentuk visual ya seperti itu ya Mbak, dikirim dan di-share dalam WhatsApp group. Nah, itu tadi saling berkaitan tuh dengan yang disampaikan oleh Pak Andre bahwa kita ini selalu harus berinovasi mengikuti perkembangan zaman saat ini, dan tentunya tidak asing lagi bagi seluruh elektrician dan PLNers bahwa kita itu butuh WhatsApp, khususnya WhatsApp group untuk memberikan informasi atau saling berinteraksi dengan rekan kerja. Nah, salah satu fungsinya juga yaitu PLN 1 memberikan informasi setiap harinya di WhatsApp group. Seperti itu ya Mbak Nipo ya. Nah, terlalu jauh nih sepertinya kita bahas terkait secara umum. Kayaknya sedikit tergambarkan ya terkait Rangers itu. Apa sih hubungannya dengan budaya yang ada di PLN dengan Rangers itu sendiri? Mungkin Pak Andre bisa tolong dijelaskan Pak? Jadi sebenarnya sudah kelihatan ya arah gambarnya. Iya. Jadi kalau budaya itu objeknya, kalau Rangers itu subjeknya. Jadi si Rangers ini adalah change agent atau orang-orang terpilih yang memang dipandang oleh manajemen atau dipandang oleh PLN mampu menjadi ujung tombak sebagai pilar-pilar penguatan budaya. Nah, jadi si Ranger ini mereka tidak hanya menjalankan, tapi mereka juga menjadi namanya role model. Namanya role model seperti tema kita pada hari ini. Jadi Ranger itu role model yang terbaik di PLN. Jadi bagaimana Ranger ini membawa sebuah pengaruh yang positif dari sisi budaya, penguatan budaya PLN. Mereka yang menjadi orang yang pertama dalam melakukan penguatan budaya PLN dalam setiap program-program yang sudah disusun, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Univo bahwa ada PLN 123. Nah, mereka yang melakukan PLN 123 itu, kemudian mereka juga yang melakukan networking. Bukan networking MLM ya. Jadi networking di sini adalah memberikan pengaruh atau vibes positif terkait budaya yang sudah mereka jalankan kepada target budayanya. Target budayanya siapa? Seluruh insan PLN atau PLNers yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti Rangers ini punya peran penting ya untuk memperkuat budaya yang ada di PLN. Seperti ya Pak? Ya, betul sekali. Nah, sebagai change agent, sebagai ujung tombak nih, ada nggak sih Pak kualifikasi atau syarat dan ketentuan untuk menjadi Rangers di PLN? Oke, jadi di sini Ranger di PLN itu dibagi ke dalam sebenarnya dalam 3 klasifikasi besar. Jadi 3 klasifikasi besar. Sebenarnya kalau secara organisasi itu ada beberapa, tetapi kita berbicara saja khususnya di Sulutenggo sendiri, di PLN Sulutenggo itu terbagi dalam 3 klasifikasi besar. Yang pertama yang merupakan Ranger Master, yang kedua ada yang namanya Ranger Leader, yang ketiga adalah Ranger. Nah, jadi Ranger Master ini siapa? Jadi Ranger Master merupakan satu pemimpin tunggal, pemimpin seluruh wilayah kerja PLN Sulutenggo. Dalam hal ini yang terhormat Bapak General Manager sendiri yang bertindak sebagai Ranger Master yang merupakan master daripada budaya yang dijalankan di PLN Sulutenggo. Kemudian yang kedua adalah Ranger Leader. Jadi Ranger Leader ini merupakan leader pemimpin unit yang tersebar di seluruh PLN Sulutenggo. Dalam hal ini unit yang dimaksud adalah unit besar yang setara dengan unit pelaksana. Jadi unit pelaksana itu ada 11 unit pelaksana plus ditambah senior manager yang bertindak langsung di bawah Bapak General Manager. Jadi ada 11 plus ada 4 senior manager. Jadi total ada 15 Ranger Leader. Kemudian sisanya itu adalah Ranger. Nah, Ranger ini sebenarnya secara
klasifikasi secara persyaratan pemilihannya adalah ranger-ranger yang mampu memberikan dampak, nilai kinerjanya juga baik ya, nilai kinerjanya juga baik. Kemudian memang secara pilihan ranger leader merupakan orang-orang yang memang menjadi change agent dan mampu membawa perubahan kepada unit masing-masing hingga ke garda terdepan, ke unit terdepan. Nah, jadi itu ranger-ranger atau change agent yang ada di PLN Sulu Tenggo. Seperti itu, Mbak. Wah, luar biasa ya. Ada 3 jenis ranger yang tentunya nahkodai, dipimpin oleh Ranger Master, dan ada 15 ya tadi Mas, Ranger Leaders, dan tentunya para Rangers yang ada di unit induk wilayah Sulu Tenggo yang mampu membawa perubahan untuk kinerja PLN yang lebih baik. Nah, mungkin dari Mas Imam ada yang ingin ditanyakan, mungkin penasaran dengan Rangers itu apa sih? Ya, benar Mbak Risma. Saya penasaran banget nih sama 3 jenis ranger yang tadi disebutin Pak Andre. Apa aja sih Pak tugas dan tanggung jawab para ranger tersebut, ranger master, ranger leader, atau ranger itu sendiri? Silakan Pak. Oke, karena ini agak panjang, saya ngintip sedikit ya. Nggak apa-apa kan? Jadi saya jelaskan secara sederhana saja. Jadi mulai dari Ranger Master. Jadi Ranger Master ini memegang kunci sebagai pengarah strategis. Jadi pengarah strategis kepada Ranger Leader maupun Ranger agar pengaruh atau proses penguatan budaya ini tidak bergeser dari kaidah atau dari target visi strategis dari PLN itu sendiri. Artinya memang tujuan diciptakan budaya ini adalah mendukung yang namanya kinerja atau mendukung arahan strategis atau visi dari PLN sendiri, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka dan solusi energi, seperti itu. Nah, jadi Ranger Master itu berkutatnya di situ, mengawal dan memastikan agar tidak keluar dari arahan strategis, tapi juga memastikan bahwa program budaya yang sudah dijalankan di Sulu Tenggo ataupun di unit manapun itu bisa berjalan dengan maksimal dan dipastikan berhasil. Seperti kita ambil contoh, pada tahun 2021 kemarin, Bapak Ranger Master kita, Bapak yang terhormat Bapak GM kita, mampu mengawal budaya PLN itu sehingga dalam 3 kali penilaian di tahun 2021, PLN Sulu Tenggo itu bisa mendapatkan nilai outstanding. Nah, ini merupakan sebuah pencapaian dan keberhasilan dari tugas seorang Ranger Master sendiri. Kemudian kita masuk ke Ranger Leader. Jadi ini Ranger Leader merupakan perpanjangan tangan daripada Ranger Master. Jadi Ranger Leader ini masih sedikit berpengaruh di arah strategis, tetapi lebih banyak memfasilitasi. Jadi memfasilitasi ranger, aktif turun, bersosialisasi dengan ranger, bersosialisasi dengan target ranger kepada seluruh PLNers, menjalankan program budaya itu sendiri sebagai seorang leader. Jadi mungkin kita pernah dengar ada yang namanya bos, ada yang namanya leader. Jadi ini sebuah istilah yang berbeda, tetapi bukan cuma berbeda, pola atau perspektif cara pandangnya juga dalam mengelola sebuah pekerjaan itu sangat-sangat berbeda. Ya, kalau bos itu lebih ingin dilayani, anak buahnya maju duluan, bosnya ke belakang. Kalau leader itu kebalikannya. Jadi leader itu duluan, anak buahnya yang ke belakang. Seperti itu. Leadernya yang memberikan contoh, leadernya yang menunjukkan gini loh cara yang benar, gini loh cara yang betul. Nah, jadi itu yang mendasari ada yang namanya Ranger Leader. Mereka memfasilitasi mereka yang maju di garda terdepan, mereka yang menjadi teladan. Kemudian ada yang namanya Ranger. Nah, Ranger ini yang memang tugasnya yang lumayan banyak, menjadi motivator, menjadi komunikator, menjadi fasilitator, menjadi role model. Jadi Ranger ini yang merupakan kader-kader yang nantinya akan menjadi Ranger Leader. Sehingga untuk bisa menjadi leader yang baik, mereka perlu melakukan duluan. Seperti itu, memantapkan dulu fungsi Rangernya sebagai motivator, memotivasi temannya yang mungkin belum menjadi Ranger, yuk kita jadi Ranger, yuk kita jadi role model, yuk mengkomunikasikan pekerjaan dengan baik,
menjadi fasilitas bagi teman-temannya sebagai media upskilling ataupun dan lain-lain yang memang membawa dampak kepada orang-orang di sekitarnya, kepada pegawai PLN di sekitarnya, dan juga memberikan dampak secara langsung kepada kinerja di unit, bagian, seksi, ataupun di mana ranger ini berada. Seperti itu. Jadi tidak sederhana ya, tidak sederhana. Jadi bisa dijabarkan dengan sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya sangat-sangat tidak sederhana. Jadi memang menjadi seorang ranger itu punya tanggung jawab yang besar, tetapi luar biasanya ranger ini bisa menjalankan semuanya dengan asyik, dengan dengan fun, yang membuat penguatan budaya ini menjadi lebih nyaman untuk dijalankan. Nah, ini yang membuat ranger networking yang ada di Sulu Tenggo ini makin lama makin besar. Dari yang awalnya ranger jumlahnya hanya mungkin 50 orang, sekarang mulai berkembang menjadi 100, sampai sekarang sudah menyentuh angka, kalau tidak salah sekarang itu ranger sudah 300-an ya, ada di seluruh Sulu Tenggo, dan ini masih terus berkembang. Jadi ini change agent yang nanti akan menjadi kader-kader pemimpin masa depan yang ada di PLN. Begitu, Mas. Wah, bagus sekali. Banyak sekali tantangannya seorang ranger ini, Pak ya. Dari ranger dan ranger leader dan ranger master juga banyak tanggung jawabnya yang besar juga gitu. Nah, kalau mungkin bisa cerita sedikit nih, Pak, atau Ibu Nivo juga tentang pengalamannya menjadi ranger. Silakan. Menjadi ranger ya. Menjadi ranger itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu sangat fun ya, sangat fun, karena memang menjadi ranger saat didukung penuh oleh ranger master dan ranger leader, diberikan berbagai macam kesempatan, diberikan berbagai macam peluang untuk bisa membuktikan diri, untuk bisa mengasah skill, untuk bisa mempelajari berbagai macam hal baru. Itu yang menjadi sebuah privilege menjadi seorang ranger. Nah, tetapi pengalaman yang sangat berkesan menjadi seorang ranger adalah bagaimana ini bukan pengalaman pribadi sih, lebih kepada pengalaman teman-teman bersama teman-teman yang ada di ranger yang ada di PLN Sulu Tenggo. Jadi bagaimana ranger-ranger di PLN Sulu Tenggo ini bisa mengkreasikan sebuah event. Kalau nggak salah itu, ini mungkin Mbak Risma ini masih ingat tahun lalu ya Mbak, 17 Agustus tahun lalu, di mana ranger mengkreasikan sebuah event yang skalanya nasional, yang namanya launching menu pasang baru di PLN Mobile. Nah, ini semuanya dikreasikan oleh ranger. Memang ranger leader dalam hal ini, ranger leader Maria Gunawan sebagai senior manager niaga dan manajemen pelanggan, mengarahkan, memfasilitasi sesuai dengan fungsi dari ranger leader sendiri, tetapi kreasinya itu kepada teman-teman ranger. Nah, ini luar biasa, kreasi teman-teman ranger berkolaborasi bersama untuk membuat sebuah sebuah acara yang menggaungkan menu pasang baru ini lebih daripada ekspektasi dari Dewan Direksi sendiri, dan ini sangat-sangat diapresiasi oleh Bapak Wadirut saat itu, Bapak Darmo yang sekarang sudah menjadi Dirut PLN saat ini. Mungkin itu, Mas. Oh, pengalaman yang sangat menarik sekali itu Pak Andri ya, dan Bu Risma juga yang kemarin secara 17-an tahun lalu itu. Keren itu Pak, dan Bu Risma. Iya, benar. Mungkin kalau gimana Mbak? Silakan. Itu ada capeknya, lelah, tapi sangat memuaskan. Itu menyenangkan, sangat menyenangkan itu. Bisa memberikan yang terbaik pada acara saat itu, launching New PLN Mobile, yang menjadi tuan rumah Sulu Tenggo sendiri. Kita bisa mensukseskan acara dari ide-ide kreatif teman-teman Rangers yang ada di PLN Unit Indo wilayah Sulu Tenggo.
Itu capek tapi memuaskan, sangat senang bisa berada di antara teman-teman yang bisa memfasilitasi menyediakan acara tersebut. Ya, tentunya Mbak menjadi pengalaman yang sangat spesial dan langka ya Mbak Risma ya. Iya, betul sekali Mas Imam. Mungkin dari Mbak Nifa sendiri boleh diceritakan sedikit terkait pengalamannya sebagai ranger? Oke, jadi kalau saya sendiri mungkin karena kalau kami di unit mungkin kan pengalaman itu mengawal hingga PLN 1, 2, 3 ini terlaksana, tercapai. Nah, mungkin pengalamannya salah satunya itu ada namanya untuk PLN 2 itu smart, jadi everybody is marketer, sehingga terjadi kolaborasi baik pegawai di bagian pemasaran, kemudian ada yang dari bagian jaringan, dan tentunya kalau saya sendiri di bagian administrasi, jadi turut serta menjadi marketing atau mengajak seluruh pelanggan untuk install PLN Mobile tadi yang sudah tadi tahun lalu di acaranya yang tadi diikuti sama Mbak Risma dan Mas Andre mungkin kalau di wilayah. Mungkin itu sih salah satu pengalamannya. Jadi ada kolaborasi walaupun mungkin kami bukan bagian pemasaran, tapi ikut serta mempromosikan PLN Mobile tadi. Mungkin itu sih salah satu pengalaman. Keren ya, berarti emang seluruh insan PLN, ya dimanapun berada, mau di unit atau di unit induk, di unit pelaksana, bahkan itu memang dibentuk atau diarahkan untuk menjadi marketer. Jadi tidak menutup kemungkinan kita di bagian administrasi seperti Mbak Nifa tadi ya, di bagian administrasi, tapi ikut juga membantu mempromosikan menjadi marketer di PLN untuk memberikan informasi kepada pelanggan untuk install PLN Mobile saat itu ya Mbak. Seperti saat ini juga kita lagi yang ngadain live talk show ini, tentunya juga memberikan informasi kepada PLNers meskipun narasumbernya bukan dari bidang niaga, tapi bisa memberikan informasi yang tentunya menjadi marketers sebagai insan PLN yang ada di unit maupun di unit induk. Seperti itu. Mas Imam sendiri selama ini di unit juga ya Mas? Ya, betul di unit. Ya, sudah pernah menjadi marketer di PLN Toli-Toli, memberikan informasi ke pelanggan? Ya, kurang lebih hampir sama dengan di Gorontalo dengan Pak Liko tadi, sama smart begitu. Kita lomba malahan satu unit itu siapa yang paling dapat di ranking di grup unit kita, di unit Toli-Toli di ranking siapa yang paling pertama, yang paling banyak dapat pelanggan, install PLN Mobile, diselingin sama informasi-informasi lainnya seperti bayar listrik tepat waktu dan lain-lain seperti itu Pak Rizky. Wah, luar biasa ya teman-teman unit pelaksana ini, tidak hanya melayani pelanggan, memberikan pelayanan terbaik, tapi juga memberikan informasi terkait PLN, terkait inovasi PLN, yaitu aplikasinya PLN Mobile. Makasih ya Mas Imam, Mbak Nipo, dan Pak Andre juga memberikan informasi nih ke pelanggan, itu membantu kinerja niaga Pak. Memberikan informasi ke pelanggan terkait install new PLN Mobile. Nah, tadi kita bicara terkait tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab, dan keseruan menjadi ranger di PLN unit induk wilayah Sulutenggo khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada tantangannya juga nih. Nah, mungkin dari Mbak Nivo dulu, silakan Mbak, apa sih tantangannya khususnya di unit pelaksana menjadi rangers? Silakan Mbak. Baik, kalau tantangannya seperti tadi, kalau pengalaman tidak sedikit, berarti tantangannya tidak sedikit. Mungkin di awal itu tugas ranger atau change agent itu bagaimana kita mensosialisasikan atau menjelaskan kepada PLNers bahwa apa itu yang namanya budaya, kemudian kenapa harus ada budaya di perusahaan,
Sehingga PLNers yang lain yang mungkin belum masuk menjadi ranger bisa tahu dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan budaya PLN ini sendiri. Nah, kemudian mungkin tantangannya yang paling berat juga yang seperti tadi, tugasnya sebagai role model. Nah, sementara menjadi role model itu mungkin tidak gampang ya, teman-teman. Mungkin walaupun mungkin belum bisa sepenuhnya menjadi role model, akan tetapi Rangers ini mungkin diharapkan membawa vibes positif atau membawa pengaruh positif di lingkungan kerja gitu. Kalau tantangan seperti itu, Mbak. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak Andre. Ya, makasih ya. Jadi tantangannya sebenarnya ya seperti disampaikan Ibu Nivo, tantangannya sebenarnya banyak ya, apalagi tergantung dengan kekhasan unit masing-masing, kekhasan daerah masing-masing, itu biasanya tantangannya berbeda-beda. Nah, tetapi memang tantangan yang paling umum adalah bagaimana Ranger itu menjadi seorang role model. Ranger itu membawa pengaruh intinya kepada orang-orang di sampingnya, kepada seluruh PLNers di sampingnya. Karena ini yang paling besar. Kemudian tantangan yang kedua adalah menjaga konsistensi. Nah, jika pengaruhnya sudah dapat, sudah menjadi role model yang baik, konsistensinya ini yang dijaga, ini yang paling sulit. Seperti itu. Karena seperti kita tahu bersama, kita sudah bahas juga di tadi, budaya terus berkembang, kebutuhan juga terus berkembang, organisasi terus berkembang, kinerja pun tantangannya terus berkembang. Nah, ini yang memang menjadi tantangan terbesar daripada Ranger di PLN. Demikian. Ya, betul sekali Mbak Nivo, Pak Andre, terkait tantangan yang termasuk berat ya untuk menjadi Rangers di PLN ya, yaitu sebagai role model. Menjadi yang terbaik itu susah, apalagi untuk mempertahankannya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan nih terkait budaya, terkait tadi dijelaskan singkat sama Mbak Nivo terkait salah satu budaya yang ada di PLN Sulutenggo khususnya yaitu Bunaken, budaya kinerja excellent, dan tadi disinggung sedikit nih sama Mas Imam terkait salah satu kinerja yang ada di PLN yaitu yang paling hangat nih sering dibicarakan oleh elektrisian maupun PLNers, yaitu tentang pentingnya membayar listrik tepat waktu. Nah, bagaimana nih Rangers memandang hal ini? Mungkin dari Mbak Nivo dulu, silakan Mbak. Jadi tadi membayar listrik tepat waktu. Nah, kalau artinya kalau harapan dari kami semua tentunya pembayaran listrik itu harus tepat waktu, kalau tidak salah Mbak Risma tidak bisa lewat dari tanggal 20 ya. Nah, ya, betul. Sehingga manfaatnya itu kalau kita bayar tepat waktu atau elektrisian di rumah bayarnya tepat waktu, berarti PLN itu membantu operasional PLN sehingga PLN sendiri itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik begitu. Jadi sangat penting membayar listrik tepat waktu. Kalau dari saya seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Nivo. Nah, itu salah satu pentingnya membayar listrik tepat waktu yang disampaikan Mbak Nivo tadi, tidak boleh lebih dari tanggal 20, yaitu salah satunya membantu operasional PLN. Nah, kalau dari Pak Andre sendiri memandang kinerja ini yang tentunya hangat dibicarakan oleh elektrisian sebagai Ranger seperti apa, Pak? Ya, jadi dari sisi Ranger sendiri sebenarnya karena saya pun sudah pernah 2 kali di ULP, jadi memandang bagaimana Ranger di ULP itu unit layanan pelanggan ya. Unit layanan pelanggan, kalau dulu namanya Rayon, sebelumnya juga namanya Ranting, nah itu sama. Iya. Itu unit yang sama. Ya, jadi mereka yang dipercayakan untuk mengelola yang namanya tunggakan ini, mengelola yang namanya tagihan listrik, mengelola yang namanya pembayaran listrik. Nah, itu semuanya ada di sana. Nah, memandang Ranger yang berlomba-lomba memberikan pengaruh atau mensosialisasikan tentang pembayaran listrik tepat waktu kepada masyarakat pelanggan, kepada seluruh elektrisian, ini merupakan upaya yang tidak mudah ya.
pencapaian tidak mudah karena ini dilakukan setiap bulan, bukan tiap bulan lagi, sudah dilakukan setiap hari, itu dengan berbagai macam metode, itu ada lewat flyer, itu ada lewat door to door, itu ada lewat radio, itu ada lewat media massa, itu ada lewat WhatsApp group, itu ada lewat audiensi bersama dengan stakeholder lain mungkin. Nah ini dengan berbagai macam cara, nah ini sangat luar biasa ya, apalagi sekarang ranger-ranger yang mengelola hal ini di unit terdepan PLN ini adalah mayoritas anak-anak muda atau milenial-milenial yang punya berbagai macam ide kreatif. Nah ini berbagai macam hal pun dilakukan, entah itu jualan kopi lancar bayar listrik, atau misalnya jualan ngopi, jualan teh jangan lewat tanggal 20 misalnya. Nah ini berbagai macam kreasi yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di unit yang memang patut kita apresiasi, patut kita acungi jempol bahwa inilah ranger yang ada di PLN. Jadi ranger tidak hanya sekedar ranger, tapi mereka mampu membawa pengaruh dengan dampak pada pembayaran listrik masyarakat yang lambat laun mulai menjadi budaya yang baik dengan membayar listrik tepat waktu. Ya. Ya, tentunya seluruh PLNers juga berharap ya Pak, masyarakat ini menjadi budaya juga di masyarakat sekitar terkait ketepatan bayar listrik, tentunya yang memberikan juga keuntungan bagi masyarakat dan tentunya bagi PLN itu sendiri juga. Nah, yang menarik dibahas tadi sama Mbak Nipo, sama Pak Andre, bahwa Rangers ini sangat berperan menjadi panutan bagi seluruh insan PLNers yang lain untuk menjadi role model, memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang tentunya juga mendukung kinerja perusahaan. Wah, luar biasa emang Rangers yang ada di PLN Sulutenggo ini. Terbaik deh pokoknya, emang kualifikasinya itu bukan kaleng-kaleng ya. Nah, kadang-kadang nih ya Pak, masyarakat itu beralasan untuk terlambat membayar listrik itu karena misal belum gajian atau mungkin dananya ini terpakai di pos yang lain. Nah, mungkin ada tips dari Ranger PLN untuk membantu elektrisian yang ada di rumah nih Pak. Silakan. Ya, jadi jawabannya sangat mudah ya. Jawabannya sangat mudah, 2 kata saja, namanya PLN Mobile. Ya, jadi PLN Mobile ini merupakan paket komplit yang sudah diberikan oleh PLN. Jadi di dalam PLN Mobile itu karena kita tahu sekarang banyak orang yang cukup sibuk dalam kegiatan setiap hari, kadang-kadang saking sibuknya itu sering terlewat seperti itu. Jangankan membayar listrik ya, tanggal ulang tahun sendiri juga kadang terlewat, lupa ya. Kalau hari ini saya ulang tahun ya, karena saking sibuknya. Nah ini diingatkan sama PLN Mobile, ada remindernya. Terus kalau sudah diingatkan gimana? Nah kalau sudah diingatkan bisa bayar listrik langsung lewat PLN Mobile. Itu sesuai dengan tagline-nya ya, semua makin mudah. Kemudian enaknya lagi di PLN Mobile kita bisa lihat histori tagihan. Nah ini yang paling enak nih, ini yang paling seru dari PLN Mobile. Artinya kita bisa tahu ya di bulan depan itu kira-kira saya bayar listriknya berapa ya, dengan dengan pemakaian saya setiap bulan. Lihat histori 6 bulan ke belakang, saya biasa bayarnya 500.000 nih, berarti saya bulan depan saya harus siapkan uang sekitar segitu agar nanti tidak ada kecele orang bilang ya, atau orang Manado bilang tacolo bahwa di bulan depan saya tidak punya uang lagi buat bayar listrik. Nah ini sudah bisa dilihat lewat histori tagihan, kita bisa bikin proyeksinya bahwa di bulan depan kita bayar listriknya seperti apa. Jadi PLN Mobile ini sudah paket komplit. Yuk mari elektrisian semua yang nonton malam ini, yang masih belum download PLN Mobile, yuk download. Nah ada berbagai macam manfaat, tidak hanya tagihan listrik, berbagai macam fitur, dan juga berhadiah. Nah, hadiahnya sangat menarik, nanti bisa diulik sendirilah di situ. Ya. Wow.
Nah, mungkin itu di segmen lain ya Pak, mungkin di live yang lain kita topiknya terkait hadiah menarik dari PLN Mobile, karena kalau kita bahas di sini semakin panjang mungkin nanti ada sesi sendirinya. Nanti Elektrician pantengin terus Facebook dan Instagram PLN Sulutenggo memberikan informasi terkait kapan sih live talk show-nya. Nah, biasanya itu setiap hari Rabu 6:30 malam live di PLN Facebook PLN Unit Induk Wilayah Sulutenggo. Nah, setiap minggu tuh diberikan informasi menarik oleh PLN Unit Induk Wilayah Sulutenggo. Nah, tadi sudah dijelaskan tuh berbagai macam manfaat atau kelebihan dari PLN Mobile yang tentunya Elektrician sesuai tagline-nya tidak semua makin mudah. Tentunya Elektrician diberikan kemudahan untuk mengakses layanan PLN, mulai dari tadi yang dibacakan estimasi pembayaran tagihan listrik, jadi kita bisa merencanakan dana atau anggaran kita bulan depan nih mau bayar berapa, terus kemudian ada historinya yang menariknya, ada notifikasinya terkait reminder bayar tagihan listrik, jadi yang sibuk-sibuk di luar rumah bisa dapat notifikasi jadi nggak lupa lagi. Jadi setiap bulannya diberi informasi, pas tanggal gajian sudah langsung bayar kayak gitu, dan berbagai macam manfaat dan kemudahan dari PLN Mobile yang lainnya lagi. Seperti itu. Mas Imam sendiri gimana nih Mas? Pasti sudah pakai PLN Mobile dong Mas? Sudah sekali jelas. Nah, apa manfaat atau keuntungan yang didapatkan Mas Imam sendiri nih menggunakan PLN Mobile? Kalau saya kebetulan pakai di rumah, listriknya itu Wah, sepertinya jaringannya aman. Ya. Ya, halo? Ya, gimana Mas? Silakan. Ya, kebetulan saya di rumah masih sudah menggunakan listrik prabayar ya, yang token. Jadi saya sudah menginstal PLN Mobile, pembelian token bisa dibeli dari PLN Mobile tersebut, dan bisa lihat histori juga, dan ada hebatnya lagi, ada notifikasi bahwa tokennya sudah mau habis nih, isi pulsa sekian, tergantung rata-rata pembelian pulsanya di pelanggan tersebut. Itu ada tuh di PLN Mobile. Keren ya PLN Mobile ya Mas. Mulai dari pelanggan pasca bayar maupun pelanggan yang selalu isi token, itu semuanya dimudahkan ya. Ya, sangat dimudahkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andre dan juga pengalaman dari Mas Imam. Nah, dari Mbak Nifa sendiri terkait tadi ada Elektrician nih misalnya sibuk banget gitu ya Mbak, sampai lupa bayar listrik, kemudian mungkin nggak perhatiin handphone dengan reminder itu. Nah, jurus jitunya yang lain yang biar lebih praktis gitu Mbak, ada nggak sih? Kalau tadi kan sudah ada notifikasi. Nah, mungkin kalau tips dari saya, mungkin karena saya pengguna prabayar ya, kayak tadi Mas Imam, pakai token. Jadi mungkin kalau pelanggan yang masih pakai pasca bayar, biar nggak tadi kayak lupa-lupa atau suka lupa kapan bayarnya, mungkin ada tips atau ada saran, mungkin bisa pakai yang seperti Mas Imam tadi, pakai token. Nah, kalau pakai token insya Allah aman, nggak ada terlambat bayar atau seperti tadi lupa. Jadi mungkin kalau saran saya sih, saran lainnya seperti itu. Mungkin bisa beralih ke prabayar begitu Mbak. Wow, luar biasa ya. Jadi paket komplit nih, beralih ke prabayar, kemudian mendownload PLN Mobile, itu super komplit yang disajikan oleh PLN yang tentunya memberikan kemudahan dan manfaat bagi Elektrician yang ada di rumah nih, supaya masyarakat juga Elektrician semua juga bisa aman, kemudian nggak lupa-lupa lagi nih,
nggak ada kewajiban lagi nih untuk membayar tiap bulannya. Jadi bisa pakai listrik dengan aman, tanpa perlu khawatir, kayak gitu ya. Setiap bulannya ada tagihan. Jadi memang nih benar-benar narasumber kita ini, Mas Imam, dua-duanya memberikan saran yang bukan hanya sebagai rangers yang biasa memberikan informasi, tapi juga memberikan solusi nih untuk elektrisian yang ada di rumah. Mulai dari menggunakan PLN mobile, kemudian dari Mbak Nipo memberikan saran untuk migrasi ke prabayar. Memang bukan kaleng-kaleng sih, Rangers PLN unit induk wilayah Sulut Tenggo ya Mas Imam ya. Ya, betul sekali Mbak Risma. Sangat luar biasa dua narasumber kita malam ini. Dan bukan kaleng-kaleng memang Rangers UE Sulut Tenggo ini. Seperti Mbak Risma juga. Luar biasa. Iya. Jadi bukan hanya role model, tapi juga bisa memberikan pengaruh yang luar biasa yang tentunya ke perusahaan, yaitu memberikan kinerja excellent ke perusahaan, tapi juga memberikan solusi yang tepat untuk masyarakat yang ada di Sulut Tenggo khususnya, ya Mas Imam ya. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ini kita sudah 1 jam berlalu, tidak terasa ya informasi yang diberikan padat, jelas, dan tentunya semoga bisa diterima dan dipahami oleh elektrisian yang ada di rumah. Sebelum kita akhiri, nah mungkin ada yang ingin disampaikan terkait info yang lagi hits atau yang baru atau ramai dibicarakan saat ini terkait khususnya terkait listrik. Mungkin dari Pak Andre, silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi mumpung ada di sini, terima kasih juga buat host yang luar biasa malam hari ini. Jadi hostnya bukan kaleng-kaleng ya. Jadi tidak terasa sudah sejam kita asik ngobrol sampai lupa waktu ya. Ngobrolnya juga asik, ngobrolnya bermanfaat. Ya mudah-mudahan juga bermanfaat buat elektrisian semua yang ada di rumah, seluruh pelanggan PLN. Nah malam ini kami mau sekalian menyampaikan terkait dengan tarif adjustment yang memang barusan saja diresmikan oleh pemerintah bahwa untuk rumah tangga mampu dengan tarif R2 daya 3.500 ke atas dan tarif R3 untuk daya 6.600 ke atas itu disesuaikan kembali untuk tarif listriknya. Jadi tidak termasuk untuk daya 450 sampai daya 2.200 ya. Jadi daya 3.500 sampai daya 5.500 untuk tarif R2, kemudian daya 6.600 ke atas untuk tarif R3 khusus rumah tangga ya. Khusus rumah tangga itu plus dengan tarif pemerintah. Tarif pemerintah atau tarif P yaitu mendapatkan penyesuaian tarif listrik. Hal ini dilakukan untuk lebih menekankan subsidi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu yang memang layak menerima subsidi. Seperti itu, seperti kita tahu bersama pada tahun 2022 ini pemerintah tetap dengan komitmen menyalurkan subsidi sebesar 62,93 triliun dengan kompensasi sebesar 65,91 triliun kepada seluruh masyarakat yang layak menerima subsidi dengan asumsi ICP dengan 85,88 USD per barel dengan kurs di angka 14.316 US dolar. Nah, ini udah teknisnya ya, tapi intinya pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga perekonomian rakyat kecil, terutama perekonomian rumah tangga, apalagi kita pasca pandemi. Jadi ini merupakan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan kembali agar subsidi lebih tepat sasaran. Seperti itu. Untuk tarif-tarif yang lainnya seperti ada yang namanya tarif bisnis, ada yang namanya tarif industri. Jadi ini tidak ada perubahan untuk tarif listriknya tetap dan ditekankan lagi untuk masyarakat dari daya 450 sampai daya 2200 itu tidak berubah ya untuk tarif listriknya masih sama. Tarif listriknya itu ada di angka 1.444 ya kalau tidak salah ya. Tarif listriknya tidak berubah, masih sama, hanya yang di tarif R2 daya
3.500 sampai daya 5.500, kemudian tarif R3 6.600 ke atas, kemudian tarif pemerintah atau tarif P, seperti itu. Jadi kita apresiasi ini merupakan langkah wujud nyata bagaimana keberpihakan negara kepada masyarakat dan juga memang komitmen negara untuk kami juga dari PLN untuk benar-benar bisa pulih dan juga berakselerasi memulihkan perekonomian, bahkan meningkatkan perekonomian yang jauh lebih baik lagi setelah pulih dari pandemi COVID-19. Kemudian dari sisi Ranger sendiri, Ranger ini penggeraknya ya di PLN, ya kami berkenalan kepada elektrisian semua, inilah Ranger, kami penggeraknya yang menjadi dipercayakan oleh manajemen menjadi tulang punggung untuk menjaga agar kinerja PLN ini semakin baik ke depannya. Jadi Ranger juga berkomitmen dengan komitmen yang sama dengan manajemen untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pelanggan, bagi seluruh elektrisian yang ada di seluruh Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Wow, luar biasa. Nah, itu dia elektrisian. Sudah dijelaskan ya detailnya sama Pak Andre terkait penyesuaian tarif yang saat ini lagi ramai dibahas, yang kalau nggak salah berlakunya per 1 Juli ya, Pak? Ya, betul. Ya, berlakunya per 1 Juli. Tadi dibahas oleh Pak Andre bahwa penyesuaian tarif ini hanya untuk golongan-golongan tertentu atau tarif tertentu, jadi tidak semua. Jadi daya 450 sampai 2.200 itu tarifnya tetap, dan yang terjadi penyesuaian itu daya R2 3.500, kemudian R3 daya 3.500 ke atas untuk pelanggan rumah tangga. Nah, tarif lainnya seperti bisnis, kemudian industri itu tidak ada perubahan ya elektrisian. Jadi memang seperti yang dijelaskan Pak Andre tadi itu, bahwa tujuan penyesuaian ini untuk memulihkan bahkan meningkatkan perekonomian Indonesia pasca pandemi. Nah, itu salah satu wujud atau bentuk dari pemerintah untuk masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran lagi nih subsidinya. Wah, keren nih pemerintah, dan tentunya kita sebagai PLNers mendukung ya upaya pemerintah terkait hal tersebut. Jadi itu dia elektrisian, jangan sampai ada miskomunikasi atau misinformasi di antara kita. Yang perlu kita pahami bahwa itu penyesuaian itu hanya untuk golongan-golongan atau tarif tertentu saja. Nah, itu dia elektrisian untuk malam hari ini. Sebelum kita akhiri, karena sepertinya sudah panjang banget nih pembahasan malam hari ini, kalau kita tidak mengakhirinya tentunya sampai malam nih kita membahas atau mengadakan live ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan langsung closing statement dari masing-masing narasumber kita. Untuk yang pertama, kami persilakan ke Mbak Nipo, silakan. Baik, terima kasih kepada host, kemudian juga narasumber saya, Pak Andre, kemudian tim showman, dan untuk para elektrisian semua, jangan lupa untuk bayar listrik sebelum tanggal 20, bayar listrik tepat waktu, kemudian jangan lupa install PLN Mobile, dan yang tadi penjelasan tadi terkait adjustment tarif listrik, itu bisa elektrisian lihat atau baca lengkapnya itu di IG PLN, itu di Instagram PLN_ID. Mungkin itu ucapan terima kasih saya pada tim showman. Demikian Mbak Risma. Baik, terima kasih Mbak Nipo atas closing statement-nya. Nah, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya dari Pak Andre, silakan Pak. Sebenarnya nggak panjang-panjang, yuk bayar listrik tepat waktu, kita rasakan manfaatnya, biar keuangan kita juga nggak terganggu. Yang mau makin mudah, pakai listrik prabayar, mau lebih makin mudah lagi, semua makin mudah, download PLN Mobile. Ya, itu aja dari saya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Andre. Nah, itu elektrisian 2 tadi closing statement yang
bisa dan tentunya menjadi solusi bagi elektrisian yang ada di rumah. Nah, sebelum itu saya tanya dulu nih ke Mas Imam, ada yang perlu disampaikan Mas? Silakan. Ya, mungkin untuk elektrisian di rumah dan teman PLNers, jangan lupa nih untuk terus saksikan live talk show Showman PLN UE Sulutenggo setiap hari Rabu jam 6:30 malam sampai 7:30 malam di Facebook PLN UE Sulutenggo atau di Instagram PLN Sulutenggo, karena akan selalu ada topik-topik seru setiap harinya, setiap hari Rabu itu, dan ditunggu di situ. Terima kasih. Betul sekali Mas Imam. Nah, kami akhirin ya elektrisian untuk live malam ini. Terima kasih atas antusiasmenya dan semangatnya yang terus setia menyaksikan live talk show yang diadakan setiap minggunya oleh PLN Unit Induk Wilayah Sulitenggo yang tadi disampaikan oleh Mas Imam bahwa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam selama 1 jam yang tentunya bersama dengan narasumber-narasumber hebat menyajikan berbagai informasi terkait kelistrikan yang ada di PLN, khususnya PLN Unit Induk Wilayah Sulitenggo. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi yang kami sajikan, yang kami tidak sengaja, mohon maaf. Dan tentunya kami berharap untuk seluruh elektrisian agar tetap setia menyaksikan live talk show yang disajikan setiap minggunya. Akan kembali lagi di minggu berikutnya, tentunya di topik yang berbeda dan narasumber dan host yang berbeda juga yang tidak kalah hebatnya. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya.